Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel One Arch. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat rencana anggaran biaya, dan sekalian teman-teman bisa melihat bagaimana format-format maupun step per step untuk membuat rencana anggaran biaya yang lengkap dengan rekap, RAB, analisa upah bahan, serta perhitungan backup untuk pembuatan rencana anggaran biaya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan kita, teman-teman jangan lupa untuk selalu dukung channel kami, yaitu channel One Arch, dan jangan lupa like, subscribe jika bermanfaat, dan jangan lupa juga share kepada teman-teman yang lain ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan inti. Oke, di sini yang pertama kita buka itu rekapitulasi pekerjaan. Oke, di sini saya memulai dari rekapitulasi, itu pekerjaan akhirnya teman-teman ya, direkap. Teman-teman bisa melihat di sini item-item pekerjaannya. Di sini yang pertama ada pekerjaan persiapan, ada pembangunan gedung RKB, gedung A, ada pembangunan kantor, pembangunan perpustakaan, ada pagar sekolah, gerbang sekolah, lapangan upacara, dan pekerjaan pembersihan akhir. Di sini real cost-nya di sini ada. Di sini juga kita akan menambahkan VVN-nya, yaitu pajak 10%. Di sini jumlah jika sudah menambah dengan VVN. Oke, dan di sini ada pembulatannya teman-teman ya. Oke, langsung saja ke intinya teman-teman. Kita ke RAB ataupun rencana anggaran biayanya. Teman-teman di sini bisa melihat pekerjaan yang pertama itu pekerjaan persiapan. Di sini pekerjaan persiapannya yaitu ada pekerjaan pembersihan halaman. Oke, di sini ada pekerjaan pembersihan halaman. Jangan lupa teman-teman ya. Sini volume dia memiliki cuma satu karena dia memiliki satuannya itu LS ataupun buah. Di sini harga satuannya 750 untuk satu paket pembersihan satu kawasan. Oke, yang kedua di sini bangunan, langsung ke inti bangunan gedung RKB. Di sini pekerjaan pendahuluan karena ini adalah rehabilitasi pembongkaran gedung sekolah teman-teman ya. Dia mau melakukan pembongkaran dari semua sekolah sampai pondasi. Jadi dia di sini ada pekerjaan pembongkaran. Di sini dia juga satu karena dia memiliki satuan LS ataupun buah ya teman-teman ya. Dia sistem paket untuk pembongkarannya. Dia di sini 12 juta. Dan yang kedua, di sini ada pekerjaan pemasangan boplang. Di sini ada juga pemasangan boplang karena kenapa? Karena di sini adalah pekerjaan baru sampai pondasi, jadi akan melakukan pemasangan boplang kembali teman-teman ya. Oke, yang kedua di sini ada pekerjaan tanah. Teman-teman juga harus teliti, jangan sampai ada item-item pekerjaan yang terlupa untuk dimasukkan ke RAB. Dan di sini sangat spontan dari anggaran teman-teman ya. Jika kita tidak menghitung satu item saja, bisa mengecoh anggaran yang kita rancang. Bisa keliru. Jadi teman-teman saya usahakan lebih efektif jika ingin menghitung rencana anggaran biaya. Nah, di sini ada pekerjaan galian tanah pondasi. Teman-teman di sini langsung memperhatikan volume maupun satuan yang terpakai teman-teman ya. Teman-teman harus melihat bahwasanya dia memakai satuan meter kubik ataupun meter persegi. Karena itu sangat mempengaruhi dalam volumenya teman-teman ya. Di sini ada juga pekerjaan urugan kembali bekas galian, dan di sini juga ada pekerjaan uruk pasir bawah pondasi. Di sini ada penimbunan tanah uruk. Begitupun untuk seterusnya teman-teman ya. Di sini yang ketiga ada pekerjaan pondasi terbagi atas dua, yaitu pekerjaan batu kosong maupun pekerjaan batu gunung. Dia memiliki campuran 1/4 tergantung kebutuhan teman-teman ingin memakai campuran berapa teman-teman ya. Di sini juga ada pekerjaan beton. Di sini pekerjaan beton dia memakai beton slope untuk 15-20 teman-teman ya, dan beton memiliki K200. Di sini ada pembersihannya teman-teman ya. Teman-teman harus memperhatikan, saya juga akan menjelaskan nanti bagaimana bisa mendapatkan volume ini maupun harga satuan ini teman-teman ya. Di sini juga kita sudah sediakan tentang bagaimana cara mendapatkan volume, tapi kita tidak menjabarkan tentang cara menghitung volume teman-teman ya. Mungkin video berikutnya mungkin kita akan memberikan bagaimana cara menghitung volume dengan baik teman-teman ya, dengan tepat. Walaupun teman-teman sebenarnya memiliki beberapa cara untuk cara menghitung, tidak selamanya menghitung itu sama. Di
Di sini teman-teman bisa lihat pekerjaan betonnya, dia terbagi atas 3, yaitu ada beton, ada besi maupun backcasting teman-teman ya. Nah, teman-teman juga harus teliti untuk melakukan pekerjaan backcasting, karena backcasting juga sangat mempengaruhi teman-teman ya, karena dia memiliki nilai uang yang sangat besar, karena dia kayu yang kita pakai itu termasuk mahal sekarang teman-teman ya. Nah, di sini pekerjaan kolom utama 20x20, di sini betonnya K200, teman-teman bisa langsung lihat. Dia satuannya meter kubik, pembersihan satuannya kilogram, dan backcasting satuannya meter persegi, karena dia panjang kali lebar saja teman-teman ya. Oke, kita lanjut di pekerjaan dinding dan plasteran. Teman-teman bisa lihat di sini pekerjaan dinding dan plasteran teman-teman ya. Pekerjaan dinding plasteran, di sini pekerjaan dinding bata merah tebal 1/2 bata campuran 1/4 transram ya teman-teman. Di sini juga saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, karena di sini juga sering terjadi kesalahan analisa teman-teman ya. Kadang beberapa teman perencana yang melakukan perencanaan yang masih bingung bahwasanya pekerjaan pasangan dinding tebal 1/2 bata. Kadang juga teman-teman terkecoh dengan memakai pasangan dinding batu merah 1 bata. Kalau memakai 1 bata teman-teman ya, dia memiliki tebal 2 kali lipat dari 1/2 bata. Jadi teman-teman harus teliti untuk membuat RAB teman-teman ya. Oke, di sini ada pekerjaan dinding bata transram. Transram teman-teman biasanya ada di kamar mandi ataupun di luar, yang biasanya kedap terhadap air teman-teman ya, yang rawan kena air. Biasanya kita harus memakai transram. Yang kedua di sini ada pekerjaan bata merah biasa campuran 1/5. Di sini ada pekerjaan plasteran. Ini plasteran 1/3 biasanya untuk kolom teman-teman ya. Pekerjaan beton. Sini plasteran dinding untuk 1/5. Di sini ada plasteran kolom teman ya. Kalau misalkan 1/3 teman biasanya yang kedap terhadap air teman-teman ya, biasanya di bawah plasteran untuk pondasi. Di sini juga ada pekerjaan kolom utama, acian, kolom utama dan kolom selasar teman-teman ya. Teman-teman kalau ingin melakukan perencanaan pembuatan RAB, teman-teman memang harus teliti bagaimana tentang penyusunan item-item yang harus kita susun teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa langsung lihat, mungkin terlalu panjang jika saya menjabarkan satu persatu. Teman-teman juga bisa mengambil file dari ini teman-teman ya, untuk referensi untuk bagaimana penyusunan item-item pekerjaan yang ada di dalam rencana anggaran biaya. Oke, di sini saya juga akan jelaskan bagaimana sih kita mendapatkan pekerjaan-pekerjaan ini, volume, satuan, harga satuan, dan maupun jumlah. Yang pertama teman-teman ya, di sini kita akan saja mulai dari pekerjaan tanah. Teman-teman bisa lihat di sini kita pekerjaan galian tanah pondasi. Di sini volumenya 117,30 teman-teman ya, meter kubik, dan harga satuannya 86,30375 teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman bisa langsung lihat dia sini terkonek kemana teman-teman ya. Dia terkonek ke backup data RKB Ki 54. Teman-teman bisa langsung lihat ya. Di sini kita langsung ke sini teman-teman ya, ke backup data RKB ya teman-teman. Ini kita langsung lihat. Di sini sudah ada untuk perhitungan dari RAB tersebut teman-teman ya. Jadi teman-teman sebelum ini ingin melakukan penyusunan RAB, jadi teman-teman saya sarankan penyusunannya itu dari pembuatan backup dari gambar teman-teman ya. Misalkan teman-teman punya gambar yang mau dihitung RAB-nya, teman-teman harus dari atas teman-teman. Misalkan ini RKBA, teman-teman harus mulai dari atas, mulai dari sini teman-teman ya. Misalkan apa-apa yang dibutuhkan dalam pembuatan RAB tersebut. Jadi yang pertama pekerjaan pembersihan lokasi, kita tulis 1. Yang kedua pekerjaan pemasangan boplang. Di sini teman-teman bisa memakai rumus ini teman-teman ya. Misalkan 87 meter. Di sini juga ada pekerjaan pagar siang sementara. Di sini memakai 206 meter persegi karena dia memiliki panjang kali lebar teman-teman ya. Di sini pekerjaan pembongkaran, teman-teman bisa juga melihat sini dengan detailnya. Teman-teman bisa langsung melihat cara perhitungannya. Teman-teman harus terutama membuat backup. Kenapa kita harus membuat backup terutama? Karena
jika ada perhitungan-perhitungan yang kita keliru, kita bisa langsung melihat dari backup tersebut teman-teman ya. Banyak teman-teman bingung langsung membuat tentang RAB-nya teman-teman ya. Jadi jika ada kesalahan di sini, mereka akan kebingungan di mana mereka akan dapat, walaupun misalkan ada orang yang kita kasih tentang RAB kita, mereka akan kebingungan dari mana mereka bisa dapat 117,30 meter kubik ini. Jadi jika sudah kita buat tentang backupnya teman-teman ya, kita buat backupnya, kita bisa langsung melihat di mana dan bagaimana cara menghitung pekerjaan galian tanah pondasi ini. Jadi kemungkinan kecil untuk adanya kekeliruan teman-teman ya. Nah di sini kita bisa langsung konekkan dengan backup yang kita buat teman-teman ya. Di sini langsung terkonek sehingga orang yang mengambil file dari RAB kita itu tidak akan kesusahan untuk mendapatkan dari mana volume-volume yang kita buat dari RAB tersebut teman-teman ya. Jadi yang pemula ingin membuat tentang RAB, jadi teman-teman yang pertama menghitung volume, dan buatkan format seperti ini teman-teman ya. Buatkan format backup data. Biasanya ini orang bilang dia adalah backup quantity teman-teman ya. Dia ada backup quantity, backup di awal. Kalau backup data dia backup di akhir teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini langsung lengkap dengan pembuatan backupnya. Di sini teman-teman susun saja apa-apa yang dibutuhkan dari RAB. Teman-teman bisa langsung semuanya yang kita backup sesuai dengan digambar. Teman-teman bisa ambil filenya juga ini sebagai bahan referensi perhitungan teman-teman. Jika ada yang tidak dimengerti, teman-teman bisa melihat cara perhitungan di sini. Karena kami juga mungkin ada kekeliruan, teman-teman juga bisa memberikan masukan kepada kami teman-teman ya. Setidaknya bagi teman-teman yang pemula ataupun misalkan ingin belajar tentang RAB, teman-teman bisa melihat langsung format ini teman-teman ya. Ini sangat bermanfaat jika teman-teman ingin belajar dengan serius. Oke, di sini juga teman-teman sudah lengkap backup yang kami buat. Pekerjaan betonnya sudah lengkap juga. Pekisting juga sudah lengkap teman-teman ya. Jadi intinya teman-teman buat backup sedetail mungkin. Nanti kalau misalkan gini teman-teman ya, kita ke RAB dulu. Kita ke RAB. Jika teman-teman sudah buat backup, teman-teman sisa buat item seperti ini. Item-item yang ingin dipakai, misalkan dia ada pekerjaan galiannya, ada pekerjaan urukan tanah kembali, ada pekerjaan uruk pasir bawah pondasi dan ada timbunan. Teman-teman ingin memasukkan volume, kita sama dengan dari sini teman-teman ya. Kita sama dengan kita ambil ke backup yang kita habis buat. Jadi kita buat backupnya dulu, baru setelah itu kita buat RAB-nya teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa langsung ambil volume dari sini teman-teman ya. Di sini kita bisa langsung ambil volume dari sini. Teman-teman bisa langsung terkonek. Ternyata dari pekerjaan galian tanah pondasi volumenya diambil dari backup data RKB Q54. Jadi tidak akan kebingungan kembali untuk melihat volume tersebut. Oke teman-teman. Dan begitu pun seterusnya teman-teman sampai habis semuanya seperti itu. Jadi teman-teman harus teliti kalau pembuatan backup, karena backup di sini adalah pondasi dari RAB teman-teman ya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Teman-teman bisa langsung lihat semuanya di sini. Pekerjaan pintu, jendela, ventilasi sudah lengkap semua teman-teman ya. Di pekerjaan kuda-kuda dan atap. Di sini teman-teman tidak akan kebingungan jika melihat dari perhitungan kami, karena kami membuat sedetail mungkin untuk dipahami teman-teman ya. Cocok sekali untuk bagi pemula-pemula yang ingin belajar, yang bisa mengambil filenya ini untuk bahan referensi pembuatan RAB berikutnya. Oke, teman-teman bisa langsung mempelajari juga dengan otodidak dengan file ini sambil membuat baru teman-teman ya. Di sini ada backup data untuk RKB, di sini juga ada untuk toilet, karena di sini ada beberapa pekerjaan teman-teman ya. Ini ada juga khusus toilet, ada pekerjaan untuk perpustakaan. Sini ada perpustakaan. Sini ada backup data kantor. Sini backup data kantor.
Sini juga ada pekerjaan backup data pagar dan paving block. Teman-teman bisa langsung mempelajarinya sendiri karena saya tidak akan bisa menjabarkan satu persatu teman ya, karena ini terlalu banyak sebenarnya kalau saya ingin menjabarkan, kecuali memang teman-teman ingin bertemu langsung mungkin bisa saya jabarkan satu persatu hingga teman-teman pintar ya. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Jika teman-teman ada yang bingung tentang pembesian teman-teman ya, teman-teman bisa langsung chat pribadi ke email saya ya, atau misalkan ke komentar aja di kolom komentar YouTube kami teman-teman ya. Nanti kita akan respons secepat mungkin. Di sini teman-teman jika ada yang bingung tentang pembesian, teman-teman sebenarnya jika ingin melakukan pembesian yaitu harus mendownload dulu tabel besi teman-teman ya. Karena teman-teman dengan tabel besi bisa melihat berapa berat dari satu batang untuk besi teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat dengan lengkap teman-teman ya. Setelah itu, setelah backupnya sudah tuntas teman-teman ya, backup sudah tuntas, setelah itu kita membuat harga satuan bahan. Teman-teman setelah membuat backupnya, teman-teman harus mendapatkan harga bahan lokasi masing-masing di mana kita akan membuat rencana anggaran biaya tersebut teman-teman ya, karena setiap daerah memiliki masing-masing harga bahan teman-teman ya, karena setiap daerah itu akan berbeda bahan-bahannya teman-teman ya, harganya. Di sini kita sediakan harga bahan yang kita butuhkan, semuanya harganya sudah lengkap. Setelah itu buat untuk upah kerja. Di sini saya menetapkan teman-teman ya, upah kerja yaitu 98.000 untuk pekerja dan tukang 115.000, dan itu rata sampai tukang cat. Semua tukang 115.000 dan kepala tukang 125.000 dan mandor 115.000. Oke, jika upah kerja sudah selesai di sini, kita akan langsung masuk di daftar analisa harga satuan pekerjaan. Di sini juga teman-teman harus teliti untuk membuat dari analisa. Teman-teman sebenarnya bisa mendownload analisa yang ada di internet, karena ada pun juga yang sekarang keluar ASP kayaknya masih pakai ASP 2016 teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung saya melihat pekerjaan-pekerjaan yang digunakan, bisa memasukkan pada harga satuan teman-teman ya. Sini harga satuan kita akan merubah sesuai harga satuan yang kita pakai di bahan dan upah yang kita pakai masing-masing daerah teman-teman ya. Di sini juga overhead atau profit yang kita pakai biasanya 10-15% teman-teman ya. Oke, kita di sini membuat analisa saya teman-teman yang kita akan pakai untuk pekerjaan RAB kita teman-teman ya. Teman-teman bisa download analisa tersebut. Dia terakhir kalau tidak salah masih pakai ASP 2016 teman-teman ya. Sisa teman-teman mengubah dari harga satuan bahan maupun pekerja sesuai daerah masing-masing. Oke, setelah buat analisa teman-teman ya, baru kita masuk ke rencana anggaran biaya. Di sini saya tadi sudah jelaskan teman-teman ya. Awalnya kita buat dari format ini teman-teman ya. Teman-teman bisa jadikan ini contoh maupun bisa copy file ini untuk jadikan format. Sisa mengubah jenis-jenis pekerjaan maupun volume dan harga satuan dari RAB ini teman-teman ya. Kalau misalkan semua sudah jadi teman-teman ya, backup sudah jadi, harga bahan sudah jadi, upah sudah jadi, analisa sudah jadi, teman-teman sudah sangat simpel untuk membuat RAB tersebut, karena sisa memasukkan angka-angka yang dari yang kita buat tadi. Misalkan dari pekerjaan pembangunan RKB teman-teman ya, misalkan pekerjaan pembongkaran, kedua pekerjaan pemasang plan ini kita sudah buat di backup teman-teman ya. Pekerjaan pembongkaran sudah di backup, misalkan pekerjaan galian fondasi sudah di backup semua, jadi teman-teman sisa sama dengan dan buka backup datanya. Di sini teman-teman bisa langsung lihat pekerjaan tanahnya ya. Kita langsung oke saja, enter. Teman-teman langsung terpilih. Dan begitu pun untuk seterusnya teman-teman ya. Misalkan pekerjaan uruk
kembali bekas kalian teman-teman, bisa langsung sama dengan kembali masuk lagi ke backup datanya dan masuk ke sini teman-teman, langsung enter aja. Nah, begitupun sampai seterusnya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti akan otomatis untuk pekerjaannya akan diketahui bahwa volume tersebut dari mana. Jadi disitu akan lebih jelasnya untuk pembuatan RAB teman-teman ya. Setelah RAB-nya sudah lengkap, jika RAB-nya sudah lengkap teman-teman ya, sampai pekerjaan akhir. Total pekerjaan akhir. Di sini teman-teman bisa lihat. Di sini jika sudah selesai sampai pekerjaan akhir teman-teman ya, kita masuk di rekap pembuatan, yaitu rekapnya teman-teman ya. Kita akan rekap dari tadi semua item-item tersebut. Teman-teman bisa lihat misalkan di pekerjaan persiapan, pekerjaan RKB. Teman-teman bisa langsung melihat kembali ini dari mana teman-teman ya. Teman-teman makanya kalau membuat sesuatu harus connect teman-teman ya. Maksudnya connect bagaimana, kita harus dengan untuk mengambil nilai teman-teman, sehingga jika kita mencari ini angka dari mana, teman-teman tidak akan bingung lagi. Ini dari RAB J164. Teman-teman bisa langsung buka RAB J164 teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak akan kebingungan kembali. J164. Di sini berarti ini dari sini teman-teman ya. Jika teman-teman sudah mengerti, teman-teman juga harus lebih giat lagi belajar, karena ini juga tidak bisa kita belajar cuma sehari teman-teman ya. Untuk pekerjaan pembangunan kantor pun seperti itu, perpustakaan seperti itu, dan di sini pekerjaan akhir juga seperti itu. Sisa kita menambahkan real cost-nya, itu kita penjumlahan dari atas, yaitu penjumlahan dari semuanya teman-teman ya. Penjumlahannya untuk pekerjaan Vivian-nya dia dikalikan 10% teman-teman ya, jadi dia jumlahnya 3 miliar lebih teman-teman ya. 3.242.100.000 rupiah. Oke, mungkin penjelasan RAB saya mungkin sampai di sini saja teman-teman ya. Jika ada yang kurang ataupun salah kata, mohon dimaafkan, dan jangan lupa selalu dukung channel kami dengan cara subscribe dan bagikan kepada teman-teman supaya video kami ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.